Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, dengan topik kenapa rasa cemas, khawatir, was-was susah menghilang. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa rasa cemas ya, rasa cemas, was-was, khawatir ya, mungkin takut dan lain sebagainya itu susah menghilang. Jadi begini teman-teman ya, yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi juga yang sangat multi ya, bahkan sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, mulai dari sensasi fisik ya, seperti kepala yang selalu berat, pusing-pusing, keliengan ya, mata yang buram, hidung kadang mampet seperti flu tapi tidak flu ya, telinga berdenging, leher kaku ya, dada berdebar-debar, panas, nyeri dan lain sebagainya ya, sampai dengan perut ya juga kadang masih sering suka kembung ya, begah, sembelit, perih dan lain sebagainya. Bahkan jalan saja kita kadang gemeteran ya, gemeteran, sempoyongan. Nah, ini memang berbagai macam sensasi fisik ya, termasuk hal-hal yang lain juga masih banyak yang tidak saya sebutkan ya. Nah, selain itu juga sensasi secara psikis ya, atau secara mental. Nah, ini yang sering kadang badan kita sudah merasa sembuh, bahkan ya kadang merasa sudah enakan, sudah mulai beraktivitas, tetapi juga sering juga tiba-tiba kita merasa cemas ya, merasa was-was, merasa khawatir ya, tentang kondisi daripada kesehatan kita sendiri. Intinya kita tidak percaya diri, itu seperti itu ya. Nah, itu memang hubungannya dengan mental pikiran kita teman-teman ya. Jadi pikiran, emosi, perasaan ini juga memang setelah dihantam oleh penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang cukup terguncang ya, cukup terguncang. Akhirnya secara mental kita kadang berpikir menjadi hal-hal yang negatif ya, yang tidak percaya diri, sehingga timbul psikosomatis ya. Apalagi setelah kita terkena psikosomatis ya, jadi apa yang dipikirkan oleh kita itu kadang direspon oleh tubuh, makanya kadang menjadi cemas lagi ya karena setelah kita berpikir negatif ya dari psikosomatik kita kan, itu respon tubuh memunculkan sensasi ya, contohnya perut menjadi kembung lagi setelah pikiran berpikir yang aneh-aneh. Nah, setelah itu mungkin GERD-nya naik lagi. Nah, setelah terjadi GERD kemudian timbul beberapa sensasi. Nah, setelah timbul beberapa sensasi kemudian cemasnya juga akan timbul lagi. Nah, makanya itu yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif ya. Lingkaran negatif yaitu jadi bisa sebab itu dari secara fisik ya, contohnya disebabkan karena makanan, itu pun bisa menyebabkan kita menjadi cemas ya, karena mungkin kita makan tidak tepat waktu ya, atau mungkin kita lupa makan makanan pantangan, akhirnya menyebabkan cemas, itu pun bisa ya. Bisa juga dari hal lain ya, yang bersifat informasi, misalkan kita mendengar berita-berita saja ya, berita yang mungkin
kurang baik ya, contohnya berita duka, kematian, itu pun mengguncangkan mental kita ya. Kita menjadi tidak percaya diri, wah jangan-jangan nanti kita akan seperti itu. Kadang di pikiran itu seperti itu ya. Dulu saya juga seperti itu, begitu kita mendengarkan ada kabar duka, apalagi orang yang kita kenal, orang yang mungkin dekat dengan diri kita atau mungkin keluarga kita, ini cukup lama ya. Cukup lama itu efeknya bisa nyampe 10 hari ya, waktu dulu saya itu seperti itu. Nah, reaksinya apa? Reaksi tubuh kita yaitu karena kita cemas ya, cemas yang tinggi lah ya, istilahnya anxiety disorder ya, cemas berlebihan. Akhirnya reaksinya tubuh menjadi tidak nyaman ya, yang sudah merasa lemes ya, merasa sempoyongan, kemudian tidak bertenaga, pokoknya tidak nyaman banget itu. Nah, di saat seperti itu, kemudian kecemasan yang lain akan semakin timbul. Contohnya kita takut nanti pingsan ya, kemudian kita bepergian juga menjadi tidak berani. Nah, ini karena setelah kecemasan itu muncul gitu, teman-teman. Dan ini ya, ini yang pengalaman saya itu memang susah ya, susah untuk menghilang karena memang ini butuh proses, teman-teman ya. Jadi butuh proses, dan kita pokoknya harus menguatkan mental, kita latih terus ya. Kita latih terus, nah akhirnya nanti akan terbiasa ya, terbiasa dalam hal-hal kita menguatkan mental ya, menguatkan mental. Contohnya misalkan ketika kita masih untuk makan saja takut ya, saya dulu pernah makan saja takut itu karena apa ya, yaitu setelah makan biasanya kan reaksinya nggak nyaman ya, itu reaksi mulai dari perut kemudian di dada itu rasanya kan nggak nyaman. Nah, ketika itu kemudian saya memutuskan lah jadi males makan ya, takut ini takut itu, nanti takut ada sensasi lagi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bertahan seperti itu terus ya kapan kita mau sembuh. Nah, oleh karena itu kita harus berani saja, teman-teman, berani saja, tetapi dengan kewaspadaan lah ya. Contohnya ketika kita masih cemas, masih takut makan, nah itu ya kita tetap kita latih, kita berandingkan, kita harus makan ya. Apalagi yang namanya orang ketika ingin sehat ya, nomor satu memang harus makan yang cukup kan, seperti itu. Nah, dari hal-hal seperti itu maka kita latih terus, beranikan diri terus seperti itu. Demikian juga untuk hal-hal yang lain pun itu kita harus beranikan diri ya, kita harus berani melawan diri kita sendiri yang sebenarnya memang diri kita ini sedang mentalnya sedang down ya, sedang drop. Nah, maka dari itu untuk bangkit ini memang harus punya kiat sendiri ya, punya kiat sendiri. Walaupun untuk lebih mudahnya ketika kita ada semacam pendamping yang selalu mensupport ya, nah itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah dan kita akan lebih cepat bangkit itu. Tetapi kalau juga orang-orang di sekitar kita mungkin juga tidak memahami ya, bahkan memandang kita orang sehat, nah ini juga akan menjadi agak lambat, teman-teman. Nah, maka dari itu kita belajar apa yang kita rasakan ini selalu komunikasikan dengan orang-orang terdekat kita, sehingga nanti mereka akan memahami. Ketika mereka memahami itu akan membantu kita ya, minimal mereka ya mengertilah tentang penderitaan kita gitu, sehingga dengan mengerti nanti akan memberikan perlakuan yang khusus terhadap kita yang akhirnya kita menjadi merasa lebih nyaman seperti itu. Nah, untuk itu maka karena kecemasan ini ya pemicunya banyak hal ya, banyak hal. Nah, maka dari itu kita harus berupaya bagaimana ya hal-hal penyebab itu tidak menjadikan menambah kecemasan kita. Nah, itu kecemasan itu sering ditimbulkan ya oleh hal-hal seperti di bawah ini ya, atau hal-hal di bawah ini yang saya sebutkan ini adalah untuk mengatasi supaya meminimalisir ya, meminimalisir kecemasan itu datang gitu loh, sehingga kalau kita sudah percaya diri, kecemasannya tidak datang atau tidak terlintas, nah ini baru kita akan sembuh, teman-teman ya.
Nah, supaya kita terhindar dari kecemasan-kecemasan itu, atau kalau misalkan kecemasan itu sudah datang juga kita bisa mengatasi, maka ini ada beberapa tip ya, beberapa tip yang mungkin bisa dilakukan teman-teman ya. Karena pada waktu itu saya juga caranya mempraktekkan hal-hal seperti ini teman-teman ya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit bangkit ya, bangkit. Nah akhirnya lama-lama sembuh gitu teman-teman, dengan latihan dari yang kita praktekkan itu. Nah, contohnya ya untuk menghindari cemas yaitu yang pertama ya, hubungannya makan. Misalkan yang pertama, kita jangan telat makan, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena hal kecil tapi kadang juga memicu ya, memicu menjadi tidak yakin, menjadi tidak percaya diri. Nah ketika sudah tidak yakin, tidak percaya diri, nah akhirnya kecemasan bisa juga datang. Contohnya misalkan ya, kita terlambat makan ya paling hanya 1 jam ya, atau mungkin setengah jam. Nah itu saja kadang ketika pikiran kita tidak yakin, tidak percaya diri, ini sudah bergejolak ya. Karena pikiran kita biasanya menganalisanya kan yang negatif. Wah, tadi saya terlambat makan, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti perut begah. Nah, seperti itu. Nah, ketika seperti itu karena kita terkena psikosomatik, jadi apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh kita, ya betulan kita menjadi rasanya tidak nyaman itu. Itu. Maka dari itu untuk hubungannya makan ya makan contohnya tepat waktu, supaya tidak mengundang kecemasan itu selalu datang. Nah kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan pantangan ya, hindari makanan pantangan. Nah kalau tidak bisa menghindari secara total ya, ya istilahnya mengurangi lah, mengurangi. Dengan seperti itu nanti mental ini tidak akan bergejolak ya. Tetapi kalau kita tanpa menghindari, tanpa mengurangi ya, contohnya misalkan kita sedang makan di luar, mungkin makan apa ya yang sambalnya itu banyak, nah kita tetap saja makan seperti itu. Nanti setelah makan pasti pikiran kita akan berpikir, wah tadi terlalu pedas ya, mungkin nanti jadi perih perutnya dan sebagainya. Nah ketika seperti itu ya yang tercipta kan menjadi nggak nyaman, betulan begitu teman-teman. Nah maka dari itu untuk misalkan makanan pantangan, kalau saya itu tidak istilahnya mantang, tapi hanya mengurangi saja, jadi mengurangi porsinya. Jadi misalkan kalau ada contohnya makanan pedas ya kita ambil saja, tapi cuma sedikit ya, sedikit. Misalkan kita makan hanya kita sentuhkan aja sedikit, itu sudah terasa pedas ya, karena sudah lama nggak makan pedas, sedikit aja udah terasa itu. Nah, tetapi dengan seperti itu kan kita menjadi tidak cemas ya mental kita. Nah itu contohnya dengan seputar makanan mungkin ya. Jadi jangan telat makan, kemudian apa, mengurangi makanan pantangan, contohnya seperti itu, supaya kecemasan tidak datang ya itu. Nah kemudian bisa juga setelah makan jangan tiduran teman-teman. Jadi supaya tidak terjadi GERD ya, karena GERD itu akan mudah naik ketika kita perutnya penuh tetapi dalam posisi terlentang ya. Tidur ini biasanya akan mudah naik gitu. Nah kalau toh misalkan kita tidur ya harus ada jarak ya, jarak waktu minimal ya setengah jam atau 1 jam ya, itu 1 jam baru kita misalkan bisa tiduran. Itu saja dengan posisi yang nyender ya, artinya ini kepala lebih tinggi ya dibanding badan, sehingga GERD tidak mudah naik ke atas itu, ke kerongkongan. Nah itu hal-hal kecil seperti itu kalau kita tidak biasakan, tidak kita praktekkan sendiri, nah ini yang kadang selalu memicu kecemasan itu selalu hadir teman-teman. Maka dari itu sadari saja ya, apa yang kira-kira akan mengundang kecemasan itu datang ya, ketakutan datang, khawatiran itu di istilahnya ya diprioritaskan untuk kita
ini sesuaikan seperti itu ya, sehingga tidak menjadi mengguncangkan pikiran kita yang aneh-aneh seperti itu teman-teman ya. Tuh. Kemudian eh, yang berikutnya ya, supaya kita juga tidak mudah cemas, yaitu antara lain yaitu membatasi apa yang kita dengar ya, berita-berita lah ya, terutama berita-berita yang negatif ya. Jadi karena kita setelah terkena anxiety psikosomatik itu jiwa kita menjadi sensitif ya, jadi kadang mudah tersinggungan ya. Kadang orang lain itu bicara tidak mengenai kita, kita juga seolah-olah itu mengenai kita gitu, menjadi sensitif. Nah, apalagi dengan berita-berita yang mungkin negatif, nah itu akhirnya ketakutan kita menjadi lebih tinggi. Nah, maka dari itu ya kita kurangi ya, atau kita batasi. Kalau misalkan berita-berita yang kekerasan ya, berita-berita yang tentang penyakit, nah itu kalau bisa hindari saja ya. Jadi tidak usah didengarkan lah, istilahnya seperti itu ya. Kalau itu berupa tontonan mungkin ya tidak usah menonton itu, seperti itu akan jauh lebih damai teman-teman ya, jauh lebih damai. Tetapi kita mungkin bisa mendengarkan yang lebih positif. Contohnya kalau saya yaitu kalau mendengarkan yang sifatnya hiburan, saya dengarkan musik sekalian ya, musik yang saya senangi itu. Kalau mendengarkan yang seperti ceramah, nah saya mendengarkan dari ceramah ustadz yang saya sukai itu. Nah itu akhirnya menjadi lebih damai ya. Sepertinya tidak mengundang masalah baru, tapi justru menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Oke ya, itu contohnya teman-teman. Jadi membatasi pendengaran kita ya, dalam arti berita-berita kita saring sendiri itu. Nah kemudian yang berikutnya juga tidak menyadari ya, tidak menyendiri, maksudnya kita jangan menyendiri ya, kita harus banyak sharing dengan orang lain, bersosialisasi lah itu, seperti itu. Jadi usahakan kita hari-harinya itu sebaiknya jangan menyendiri ya, apalagi menyendiri di rumah, di kamar hanya tiduran atau mungkin duduk-duduk kemudian nonton HP ya. Nah ini kurang positif teman-teman ya. Yang lebih positif ya, nah ini kita usahakan sering bersosialisasi, keluar rumah ya, keluar rumah kemudian bergaul lah, bergaul dengan semakin banyak orang ya, untuk kita ngobrol ke sana kemari. Nah ini akan lebih melupakan ya, melupakan penderitaan kita. Nah akhirnya dengan seperti itu nanti kecemasan, ketakutan itu akan menghilang diri teman-teman ya. Itu. Jadi ini juga termasuk tip untuk bagaimana caranya supaya anxiety atau kecemasan ini tidak selalu melekat di dalam diri kita. Nah itu kita harus melakukan banyak bersosialisasi, bersilaturahmi ya, bergaul ya, sesuai dengan selera kita ya. Kita kan biasanya punya istilahnya soulmate lah ya, punya teman akrab, punya ini yang bisa ngobrol secara enjoy ya. Nah itu bagus banget ya, ketika itu mungkin kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah ini luar biasa, kalau seperti itu nanti akan cepat sembuh teman-teman ya, yakin saja itu. Jadi pokoknya banyak bergaul, intinya seperti itu ya, jangan menyendiri itu. Nah kemudian tidak kalah pentingnya, ketika kita kadang kan tetap kadang muncul ada sensasi ya, ada sensasi mungkin terutama di seputar dada, seputar perut, itu biasanya awal-awalnya dari situ ya, sebelum kita merasa pusing dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu rajin-rajinlah lakukan pernafasan teman-teman ya. Jadi pernafasan ini bagus sekali ya, karena apa? Kalau kita terlatih melakukan pernafasan, ini termasuk rasa kembung, ini pada waktu kita mengeluarkan nafas yang panjang ini kan sama saja gasnya itu akan keluar ya, akan keluar, sehingga nanti rasa-rasa begah, kembung itu juga akan berkurang ya. Nah ketika rasa-rasa begah, kembung itu karena gasnya sudah keluar lewat kita rajin melakukan pernafasan, nah itu akhirnya perut kan menjadi terasa nyaman. Nah ketika perut terasa nyaman, akhirnya tidak mengundang sensasi, akhirnya
pikiran kita juga tenang, tidak akan cemas itu. Jadi cemas itu sering dipicu karena munculnya sensasi dulu. Nah, maka dari itu tipnya ya kita berusaha bagaimana supaya sensasi tidak muncul, ataupun kalau itu sudah muncul ya harus cepat-cepat terkendali atau teratasi, seperti itu teman-teman ya. Nah ini kalau saya itu sering melakukan pernafasan diafragma ya. Jadi kita ambil pakai hidung, keluarkan pakai mulut. Seperti itu ya. Jadi di mana saja, kapan saja ini bisa ya. Sambil jalan juga bisa, sambil duduk juga bisa. Bahkan saya kalau sedang mungkin di luar rumah ya, mungkin sedang di kerumunan banyak orang, kadang saya sambil merokok, itu intinya saya untuk melakukan pernapasan itu lebih mudah ya, lebih mudah, dan saya lebih mudah juga untuk bisa menikmati nafas. Nah akhirnya yang timbul kedamaian teman-teman, kedamaian, ketentraman itu. Oke ya, itu jadi lakukan saja, rajin melakukan pernapasan diafragma. Nah kemudian yang berikutnya supaya kecemasan itu juga mudah menghilang ya, atau artinya kita akan mudah mengatasinya, atau nantinya akhirnya kita menjadi mudah sembuh dari itu, fokuskan ke pendengaran ya, ke pendengaran ketika ya kita itu sedang cemas ya, ketika tiba-tiba wah ini saya sudah cemas ini. Nah maka itu kita fokuskan ke pendengaran kita untuk mengalihkan rasa cemasnya. Nah itu ya, ini saya praktekkan sering ya dulu. Waktu itu ketika saya bepergian itu saya selalu bawa handset ya, bawa handset. Nah waktu itu saya ikut wisata ya, ikut wisata naik bis ya, naik bis bersama teman-teman kerja. Nah kemudian di tengah perjalanan, wah saya ini rasanya sudah nggak nyaman sekali ini, pokoknya saya sedang cemas gitu, pikiran saya seperti itu, banyak sensasi dan sebagainya. Nah kemudian saya setel musik ya, setel musik yang saya senangi ya, kemudian saya pakai handset, saya dengarkan, saya setel keras. Nah akhirnya itu menyembuhkan juga teman-teman ya, hilang, wah ini cemas saya hilang ini, sudah nyaman lagi seperti itu. Nah tadinya ketika kita hanya duduk di dalam bis kan akhirnya pikirannya melamun nih, melamunnya ke penderitaan kita, wah jangan-jangan nanti kambuh, wah ini sudah waktunya makan kok belum makan. Nah pikirannya kan seperti itu. Nah di saat seperti itu ya udah, kadang kecemasan akan hadir itu. Nah maka dari itu supaya tidak datang kecemasannya, nah kemudian kita puter saja musik ya, kita pakai handset setel agak keras. Nah itu ternyata juga mengatasi juga teman-teman ya itu. Nah selain itu juga bisa misalkan pakai minyak angin ya. Kalau tiba-tiba cemas datang, biasanya saya gosok minyak angin ya. Kita cium-cium minyak angin, kita gosok di sini ya, di leher, kadang di perut juga. Nah itu juga cukup membantu juga ya. Tetapi yang lebih ini efektif kita cium ini minyak anginnya itu ya. Tuh minyak angin ya terserah pakai apa saja ya. Kalau saya biasanya pakainya fresh care itu yang agak panas ya, saya gosokkan di sini gitu. Termasuk ketika saya bepergian pun, nah itu saya selalu bawa minyak angin itu ya. Kalau enggak itu ya kita bawa minyak kayu putih, itu biasanya itu juga saya cium-cium, saya bawa, itu juga cukup menghilangkan teman-teman. Kalau itu kecemasan yang baru datang, nah kemudian kita langsung fokuskan penciuman kita kepada itu minyak angin, itu juga cukup bisa mengatasinya itu. Oke ya. Nah selain itu juga kita supaya tidak memunculkan sensasi akhirnya kita ada cemas, juga kita kurangi begadangnya teman-teman ya, kurangi begadang. Jadi istirahat terutama itu harus cukup lah ya, harus cukup. Misalkan malam ya, kalau saya itu jam 10 itu pasti sudah berangkat tidur itu.
Jadi paling tidak nanti dalam satu malam itu ya bisa tidur 7 jam lah ya, 7 jam kurang lebihnya itu. Syukur bisa sampai 8 jam itu begitu. Oke ya teman-teman, dan yang terakhir ya, kita juga jangan lupa untuk banyak berdoa ya. Semakin kita mendekatkan diri itu otomatis jiwa kita menjadi semakin tenang ya, semakin tenang, dan akhirnya anxiety psikosomatis juga akan lebih mudah untuk menghilang. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.